Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Jamali selaku dosen pengampu manajemen risiko, Bapak Joko selaku teknisi manajemen risiko, dan teman-teman golongan A MID 23. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Mevia Adisti Putri, NIM D41230230 nomor absen 17. Dan rekan Saya Selvia Damayanti dengan NIM D41201955 dengan nomor absen 14. di sini kami akan membahas tentang analisis manajemen risiko pada UMKM spesial dimsum. Jadi UMKM dimsum ini merupakan usaha rumahan yang memproduksi dimsum dan menjualnya melalui sistem titip jual di warung sekitar tempat tinggal. Dalam praktiknya, usaha ini mengalami berbagai risiko dalam proses produksi hingga distribusinya. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi penerapan sarana produksi berdasarkan CPBIRT atau cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, serta penerapan SSOP pada UMKM spesial dimsum. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, UMKM Dinsai ini menghadapi berbagai risiko. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan dimsum ini adalah daging ayam. Daging ayam diperoleh langsung dari pasar tradisional yang tanpa memiliki fasilitas pendingin. Hal ini dapat menurunkan kesegaran daging ayam apabila tidak langsung dikonsumsi. Eh, maaf, maksudnya apabila tidak langsung diolah. Yang kedua adalah peralatan. Peralatan yang digunakan masih cukup sederhana, seperti pisau, talenan, hingga kukusan. Eh, Risiko yang utama yang muncul adalah apabila peralatan tidak dibersihkan dengan benar menggunakan sabun dan air yang mengalir. Peralatan yang kurang bersih dapat me- dapat menjadi tempat tumbuh bakteri dan menurunkan higienitas produk. Yang selanjutnya adalah pengolahan. Proses produksi dilakukan oleh satu orang tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti masker, terus pelindung kepala, dan sarung tangan. Selain itu, kondisi dapur yang tidak sepenuhnya tertutup juga dapat memungkinkan hewan peliharaan seperti ayam, kucing dapat masuk ke area dapur produksi sehingga meningkatkan potensi kontaminasi. Risiko lainnya yang dapat muncul adalah kelelahan yang dapat menimbulkan kelalaian dalam proses pengolahan. Yang keempat adalah pengemasan. Pengemasan produk hitam ini dikemas menggunakan mika plastik yang mudah rusak sehingga tidak mampu melindungi produk dengan baik. Selain itu, produk belum dilengkapi dengan label yang mencantumkan tanggal produksi dan kadaluarsa, sehingga konsumen tidak memiliki informasi yang jelas mengenai batas aman konsumsi produk. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko penurunan kepercayaan pada konsumen. Yang selanjutnya adalah penyimpanan. Produk produk sisa yang tidak dijual biasanya disimpan menggunakan kulkas rumah tangga yang memiliki kapasitas terbatas dan suhu yang tidak stabil. Akibatnya, kualitas dimsum dapat menurun apabila disimpan terlalu lama, baik dari segi tekstur, aroma, maupun rasa. Selanjutnya yang terakhir adalah distribusi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa distribusi dimsum ini dilakukan dengan sistem
menitipkan di warung sekitar tempat tinggal. Distribusi dilakukan menitipkan produk ke warung sayur mulai dari pagi hingga siang. Pada tahap ini resiko sangat tinggi karena dimsum yang sudah matang mudah basi apabila tidak segera dikonsumsi. Kondisi ini juga berpotensi untuk menurunkan kepercayaan pada konsumen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu 8 komponen utama manajemen risiko. Yang pertama yaitu internal environment. Berupa UMKM spesial dimsum ini dijalankan oleh produsen itu sendiri tanpa adanya karyawan, sehingga seluruh kegiatan mulai dari proses produksi hingga distribusi dilakukan oleh produsen itu sendiri. Hal ini menyebabkan beban kerja cukup besar eh, dan berpotensi menimbulkan kelelahan serta memicu kelalaian. Kemudian sarana produksi yang digunakan oleh produsen ini masih terbilang sederhana dengan berupa menggunakan peralatan rumah tangga yang masih dasar. Kemudian yaitu objective setting, yaitu UMKM Special Dimsum ini bertujuan untuk menghasilkan produk dimsum yang matang, yang higienis, aman dikonsumsi, memiliki cita rasa yang konsisten dan mampu memberikan keuntungan harian. Kemudian yang ketiga yaitu event identification, yaitu potensi yang menimbulkan risiko pada UMKM ini antara lain penggunaan bahan baku yang tidak segar atau terkontaminasi, proses pengolahan yang tidak memenuhi standar kebersihan karena produsen tidak menggunakan APD, serta lingkungan dapur yang memungkinkan hewan masuk dan juga risiko lainnya berupa kondisi peralatan eh, yang rusak atau kurang baik dan penggunaan kemasan mika atau tidwal dan juga plastik saus yang tipis sehingga mudah bocor, serta penyimpanan produk dengan suhu yang tidak stabil. Kemudian yang keempat yaitu risk response, mohon maaf, yang keempat adalah risk assessment, yaitu risiko dengan kemungkinan tinggi dan berdampak besar adalah distribusi produk tanpa pendingin yang menyebabkan produk tersebut cepat basi, serta hilangnya kepercayaan konsumen akibat kualitas produk yang menurun. Kemudian yang kelima adalah risk response, berupa upaya pengurangan risiko dapat dilakukan dengan membeli bahan baku yang segar, mencuci sayuran dengan air mengalir, menjaga kebersihan peralatan dengan pencucian yang lebih tepat, dan menutup dapur agar hewan tidak masuk, serta mulai menggunakan APD yang sederhana. Kemudian yang keenam adalah kontrol activity, yaitu produsen perlu menetapkan standar kebersihan dapur dan juga peralatan, misalnya dengan menggunakan sabun khusus untuk mencuci peralatan, serta mengganti peralatan yang telah rusak. Kemudian dengan meningkatkan kemasan dengan menggunakan kemasan yang lebih food grade, tempat sampah harus dipisahkan dari area produksi dan produsen juga perlu membuat catatan stok pada titipan warung secara sederhana. Kemudian yang ketujuh adalah information dan communication. Produsen perlu memberikan informasi kepada konsumen konsumen mengenai tanggal produksi dan juga anjuran konsumsi yang jelas kepada konsumen. Melalui komunikasi ini, resiko dapat diminimalkan karena konsumen memiliki pemahaman yang sama um, terkait keamanan dan juga kualitas produk. Kemudian yang terakhir adalah monitoring. Dengan monitoring ini, hasil dari komponen-komponen utama tadi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga strategi pengendalian resiko dapat terus disesuaikan dengan kondisi usaha. Kemudian adalah pemeriksaan sarana produksi. Berdasarkan hasil kunjungan lapang, didapatkan hasil pemeriksaan menggunakan sarana CPPB IRT pada UMKM spesial dimsum, yaitu pada IRTP spesial dimsum ini, spesial dimsum ini mengalami beberapa ketidaksesuaian, terutama pada aspek kebersihan tempat, sanitasi, higienis karyawan, pelatihan, dan juga pengawasan internal. Selain itu, ada penanggung jawab tidak adanya penanggung jawab yang memiliki sertifikat penyuluhan
keamanan pangan dan juga kurangnya pengawasan internal secara rutin juga menambah permasalahan dalam sistem pengelolaan keamanan pada IRTP ini. Dapat dilihat dari grafik ketidaksesuaian CPP IRT UMKM Spesial Dimsum ini, pada kategori kritis terdapat 1 poin, kategori serius sebanyak 5 poin, kategori mayor sebanyak 5 poin, dan juga kategori minor sebanyak 2 poin. Dengan tingkat ketidaksesuaian serius pada beberapa elemen menyebabkan IRTP ini masuk ke dalam kategori level 4, yang dimana tingkat level ini merupakan tingkat tertinggi eh, dalam skala penilaian RTP. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan menyeluruh dan audit internal yang dilakukan setiap harinya. Kemudian yaitu ini merupakan tabel Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP dengan menggunakan 8 kunci pokok sanitasi. Yang pertama yaitu keamanan air dengan menggunakan prosedur penggunaan air bersih untuk mencuci bahan baku, pengukusan, membersihkan peralatan, dan juga membuat saus. Kemudian memastikan air bersih, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak keruh. Kemudian untuk monitoring yang dilakukan adalah pemeriksaan kualitas air dilakukan setiap harinya. Lalu tindakan perbaikan yang dilakukan adalah melakukan perebusan air atau mengganti sumber air apabila kualitas air tidak sesuai standar. Kemudian yang kedua adalah sanitasi peralatan dengan prosedur membersihkan seluruh peralatan atau kukusan peralatan, misalnya kukusan, talenan, pisau, wadah, dan juga panci dengan menggunakan sabun, lalu dibilas uh, dengan menggunakan air bersih dan dikeringkan di tempat yang bersih. Kemudian monitoring yang dilakukan adalah melakukan pengecekan kebersihan sebelum dan sesudah produksi. Kemudian tindakan perbaikan yang dilakukan adalah melakukan pencucian ulang atau mengganti peralatan yang tidak layak digunakan. Kemudian yang ketiga adalah kontaminasi silang. Prosedur yang perlu digunakan adalah bahan mentah seperti ayam dan sayur disimpan dan dipisahkan dari dimsum matang. Kemudian memisahkan peralatan yang digunakan untuk bahan mentah dan juga produk yang telah matang. Kemudian monitoring yaitu penempatan bahan dan penggunaan peralatan perlu diawasi selama persiapan hingga produksi. Kemudian tindakan lanjutan yang perlu dilakukan adalah membersihkan eh, membersihkan area produksi, mensterilkan peralatan serta memisahkan kembali bahan mentah dan juga produk jadi. Kemudian yang keempat adalah sanitasi diri dengan mencuci tangan dan dengan menggunakan sabun dan air bersih sebelum melakukan produksi dan menggunakan pakaian yang bersih serta APD selama proses produksi. Kemudian, monitoring yang dilakukan adalah kebersihan diri dicek sebelum memulai dan dijaga selama proses produksi. Kemudian, tindakan perbaikan yang dilakukan adalah mengganti pakaian apabila telah kotor dan juga mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan apabila sarung tangan sudah tidak layak, perlu menggantinya. Kemudian, yang kelima adalah pencegahan bahan beracun, yaitu sabun, deterjen, dan bahan kimia lainnya perlu disimpan di tempat khusus dan dipisahkan dari bahan pangan serta diberi label yang jelas. Kemudian monitoring yang dilakukan adalah menyimpan bahan pembersih di tempat yang terpisah, lalu diperiksa secara berkala minimal seminggu sekali. Kemudian tindakan perbaikan yang dilakukan adalah bahan pembersih yang salah di tem, yang salah tempat perlu dipindahkan. Apabila wadah bocor segera diganti dan label ditambahkan apabila belum ada. Kemudian yang keenam yaitu pelabelan dan penyimpanan, di mana dimsum dan saus yang telah matang disimpan dengan wadah yang tertutup dan higienis. Kemudian produk diberikan label berisi nama, tanggal produksi, dan juga tanggal kadaluarsa. Kemudian monitoring yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan suhu kulkas dengan kondisi kemasan dan label produk setiap hari sebelum melakukan distribusi. Kemudian tindakan perbaikan yang dilakukan yaitu mengganti label yang telah rusak
lalu kemasan yang bocor diperbaiki dan menjaga suhu kulkas dengan suhu yang standar. Kemudian yang ketujuh yaitu kesehatan. Dengan produksi tidak dilakukan saat dalam kondisi sakit seperti batuk, flu, diare, dan lain-lain. Kemudian produsen perlu pemeriksaan kesehatan diri yang dilakukan secara rutin. Kemudian monitoring yang dilakukan adalah kondisi tubuh diperhatikan setiap hari sebelum melakukan produksi. Kemudian tindakan perbaikan yang dilakukan yaitu produksi ditunda apabila kondisi produsen tersebut tidak sehat. Kemudian yang terakhir yaitu pengawasan binatang dan binatang mengganggu, yaitu area dapur harus dibersihkan setiap hari, tempat sampah harus ditutup rapat dan dipasang perangkat tikus atau serangga, lalu pintu dan jendela ditutup rapat untuk mencegah ayam atau kucing masuk ke dalam tempat produksi. Kemudian monitoring yang dilakukan yaitu area produksi perlu diperiksa secara berkala. Jika terlihat ayam atau kucing masuk, segera diarahkan keluar dan area produksi dicek kembali. Kemudian tindakan perbaikan yang dilakukan yaitu menutup pintu lebih rapat dan juga membersihkan area yang terkontaminasi oleh binatang tersebut. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UMKM spesial dimsum ini menghadapi berbagai risiko pada setiap tahapan produksi, mulai dari bahan baku, peralatan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi. Risiko paling kritis terdapat pada aspek higienitas proses produksi, ketiadaan label pada kemasan, serta distribusi produk yang tidak tepat. Selain itu, sarana dan fasilitas produksi juga belum sepenuhnya memenuhi standar CPP-IRT atau cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga, khususnya terkait kebersihan, sanitasi, dan pengawasan internal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian yang lebih baik agar produk yang dihasilkan tetap aman, berkualitas, dan mampu menjaga kepercayaan konsumen. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.